Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang branching, salah satu topik yang gampang-gampang susah ya untuk pemula. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi ini. Yang pertama, apa sih branching itu? Dan yang kedua, bagaimana cara menggunakannya dengan tepat? Mari kita mulai. Kita akan masuk ke konsep dasar dari branching. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Apa sih branching itu? Untuk mendekati pemahaman kita, kita akan menggunakan sebuah case study yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, yaitu tentang clearance sale atau diskon cuci gudang. Sebuah toko buku online melakukan diskon cuci gudang dengan mensegmentasi program diskonnya. Ada dua segmen, yang pertama diskon 50% dan yang kedua 20%. Untuk diskon yang 50% syaratnya adalah transaksi harus mencapai minimum $200. Sementara untuk yang diskon 20%, transaksi minimum mencapai $100. Untuk kedua segmentasi tersebut, ada syarat tambahannya, yaitu harus membeli minimal 2 buah buku. Jadi itu syaratnya ya. Jadi ada 2 buah buku, kemudian kalau mau diskonnya 50%, maka transaksinya harus menyentuh minimum $200. Kalau mau diskonnya 20%, transaksi harus menyentuh minimum $100. Bila diperhatikan, sebuah transaksi itu akan tergolong ke dalam salah satu dari status berikut. Yang pertama, dapat diskon 20%, atau dapat diskon 50%, atau nggak dapat sama sekali. Ya, ini ketika dia tidak memenuhi syarat apapun, baik syarat untuk mendapatkan 20 dan syarat untuk mendapatkan 50% diskon. Nah, ketiga alternatif status ini dapat dibentuk dengan menggunakan percabangan atau branching. Bila diilustrasikan, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Jadi, sebuah transaksi itu by default tidak dapat diskon, kemudian akan diperiksa apakah dia eligible untuk diskon yang pertama, yaitu yang 20%. Bila memenuhi syarat yang 20%, baru akan dicek kembali apakah dia sebenarnya eligible untuk 50%. Kira-kira idenya seperti itu. Jadi ada tingkatannya, ada levelingnya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu percabangan atau apa sih branching itu dalam konteks pemrograman tentunya? Pada konteks pemrograman, branching atau percabangan pada dasarnya adalah suatu cara untuk membuat alternatif execution path. Dengan demikian, sebuah solusi atau sebuah program itu punya pilihan execution path. Apa yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Dengan demikian, sebuah program akan lebih fleksibel karena dia punya beberapa alternatif execution path sesuai dengan situasi ketika si program atau si solusi sedang berjalan atau sedang digunakan. Konsep branching bisa juga kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya kita sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat dari satu titik ke titik yang lain. Di dalam perjalanan, kita menemui bahwa jalan utama yang sedang kita lalui itu macet. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu mencari alternatif, mencari jalur alternatif. Kenapa kita mencari jalur alternatif? Sederhana, karena jalannya macet. Artinya, ada kondisi yang membuat kita untuk memilih yang lain selain jalan utama yang tadinya kita gunakan. Ini contoh branching yang baik. Pada konteks pemrograman, bentuk percabangan yang paling sederhana adalah if-else. Bentuk if-else akan meng-create dua buah alternatif execution path. Nah, untuk memilih execution path mana yang akan dijalankan, akan ada sebuah kondisi yang akan dievaluasi pemenuhannya. Sebagai contoh, misalnya kita sedang berada di traffic light ya, jadi ada persimpangan jalan, kemudian kita akan memeriksa apakah traffic light ini berwarna merah yang lagi nyala ya. Oh iya, yang nyala lagi merah. Jadi itu adalah kondisi. Apakah traffic light-nya merah? Jika traffic light-nya merah, kita ngapain? Oh, kita ngerem, kita berhenti, gitu ya. Tapi kalau tidak merah atau kondisinya sebaliknya ya, jadi selain merah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya mungkin kita akan ngegas dan lain sebagainya, tergantung sama sebenarnya traffic light-nya itu hijau apa kuning.
Lebih jauh berkaitan dengan conditional expression, sebuah conditional expression harus menghasilkan sebuah logical value, yaitu nilai true atau false. Operasi yang menghasilkan logical value antara lain adalah yang pertama relational operation dan yang kedua logical operations, atau bisa saja kombinasi di antara kedua macam operasi. Baik, kita akan kembali sedikit ke case study kita tadi berkaitan dengan pemberian diskon ya, 20%, 50, atau bahkan nggak dapat. Nah, jika diperhatikan kira-kira solusinya gimana ya? Kita akan lihat salah satu solusi dari case study kita tadi. Kita akan fokus ke bagian branchingnya saja. Nah, di sini branching pertama adalah memisahkan antara yang mendapatkan diskon dan yang tidak. Di sini kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah sebuah transaksi eligible untuk mendapatkan diskon yang terkecil, which is itu adalah 20% diskon. Syaratnya ada dua. Yang pertama, apakah memenuhi minimum nilai transaksi $100 dan melibatkan dua buah buku. Nah, nanti pilihannya antara yes or no ya, true atau false. Kalau false atau tidak memenuhi syarat, ya diskonnya 0%. Tapi kalau memenuhi syarat, diskonnya 20%. Lebih jauh, kita akan memeriksa lagi nih, untuk transaksi yang eligible 20% diskon. Jangan-jangan dia eligible juga untuk 50%. Nah, kita cek kembali, apakah nilai transaksinya melebihi atau sama dengan $200. Kalau melebihi, ya kita akan naikin diskonnya, dan yang tadinya 20 menjadi 50. Kira-kira ini seperti itu. Very simple. Selain bentuk dasar if-else, sebenarnya ada bentuk yang lain, yaitu if-else, dan switch case. Persoalannya adalah kedua bentuk ini tidak disupport di Flogorithm. Oleh sebab itu, saya pikir tidak perlu kita bahas untuk kali ini. Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, branching digunakan untuk meng-create alternative execution path. Tentu berdasarkan suatu conditional expression. Conditional expression berperan sangat penting, sehingga teman-teman harus merancang si conditional expression ini dengan benar, sehingga nanti ketika dieksekusi, ya benar juga hasilnya. Yang ketiga, bentuk branching yang paling fundamental adalah if-else, dan ini adalah bentuk satu-satunya yang disupport oleh Flogorithm. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Sampai ketemu di sesi pembelajaran yang lain. Thank you, ciao.